Lebih dari setengah milenial dan Gen Z di Indonesia punya side hustle. Itu artinya banyak orang di usia 20-30-an sadar kalau kerjaan full time aja udah nggak cukup buat ngejar mimpi. Kamu punya kerjaan yang dibayar tetap, UMR lah let's say, Ya, kerjain aja setengah hati. Karena apa? Kamu kerjain 100% atau enggak, itu gajimu tetap 4 juta. Yang harus kamu kerjain sepenuh hati itu kerjaan di luar kamu tempat kerja. Soft ya. skill ya, yang harus kamu bangun untuk kamu bisa dapetin yang biasanya itu berkali-kali lipat daripada di tempat kerja kita. Menurut gue, statement itu ada benernya. Tapi nggak sesimpel itu juga. Kalau lo mau dapetin duit gede dari kerjaan, lo juga harus serius sama kerjaan utama. Tapi seriusnya bukan sekedar kerja keras, serius yang strategis. Udah politis atau belum? Lo udah leverage posisi lo atau belum? Ini yang orang-orang sering salah paham. Jadi gini, ada beberapa cara buat kaya. Nggak semua orang yang kerja kantoran itu gitu-gitu aja. Semua tergantung gimana lo leverage kerjaan lo. Gue pernah bahas detail di video sebelumnya. Lo bisa tonton juga. But anyways, kali ini gue ngomong buat kalian yang middle income. Gaji udah di atas UMR, tapi belum besar juga. Dan kalau lo beneran mau kaya, lo nggak bisa all in ke kerjaan untuk orang lain doang. Energi terbesar itu harus selalu dialihin ke mesin duit milik lu sendiri. Dan inilah konteks setengah hati yang sering disalahpahami. Setengah hati bukan berarti malas-malesan. Artinya lu tetap profesional, tetap perform, tapi lu nggak taruh seluruh hati dan energi emosional lu di kerjaan kantor. Karena kalau lu habisin semua bensin lu di situ, lu nggak punya energi buat bangun aset lu sendiri. Kenapa side hustle makin ramai? Karena orang makin sadar. Gaji itu cuma cukup buat bertahan, bukan buat sejahtera. 53% Gen Z dan hampir setengah milenial di dunia itu punya side hustle. Dan bukan cuma di luar negeri, di Indonesia juga sama. Menurut CNBC, makin banyak orang kerja sampingan bukan buat gaya lagi, tapi mereka kerja karena untuk tuntutan hidup. Biaya hidup makin naik, gajinya nggak ngejar. Jadi side hustle sekarang udah kayak kebutuhan pokok aja. Masalahnya, walaupun udah tahu ini kebutuhan, banyak yang masih ngejalanin side hustle itu kayak hobi. Padahal data di BPS nunjukin 35% side hustle di Indonesia itu kerjanya hampir 20 jam per minggu. 37% itu kerjanya 20-40 jam per minggu. Dan 28% bahkan lebih dari 40 jam per minggu. Ada yang gila banget sampai 60 jam per minggu juga. Pertanyaannya, dari waktu segitu banyak, berapa duit yang lo dapat? Gue yakin sebagian besar orang hasilnya nggak sebanding sama energi yang udah dikeluarin. Artinya bukan jam kerja yang kurang, tapi cara ngejalaninnya yang kurang strategis. Lu nge-treat side hustle kayak hobi, padahal sekarang statusnya udah naik kelas menjadi kebutuhan. Gue harus kasih tahu caranya supaya lu bisa double your income dengan side hustle or your business. Kuncinya adalah lu harus punya CEO mindset. Ini fundamental banget. CEO itu bukan soal jabatan, tapi soal pola pikir. Lu bisa jadi staff entry level, manager, atau maupun founder startup. Semuanya itu butuh CEO mindset ini. Artinya, lu punya ownership penuh atas hidup lu sendiri. Lu mikir kayak pemilik, bukan kayak pekerja. Lu mikir kayak pakai kacamata yang bisa ngelihat ROI. Waktu, energi yang lu masukin itu berapa, uang yang lu masukin berapa, semuanya itu terbatas. Maka harus dipakai untuk ngasilin hasil yang paling besar. Lu harus berani invest untuk growth juga. Berani untuk cut loss kalau lu salah jalan. Dan berani untuk pivot juga. Bayangin aja lu punya perusahaan lu sendiri, PT nama lu. Kerjaan kantor lu itu hanya salah satu divisi. Tempat lu belajar, cari modal, dan dapat gaji aman. Side hustle lu itu unit bisnis yang lagi lu bangun. Terus skill dan network lu itu adalah aset perusahaan lu yang nilainya harus terus lu upgrade. Kalau lu udah mikir kayak CEO kayak gini, lu bakal sadar hidup lu itu nggak boleh berhenti di gaji bulanan. Karena tugas CEO bukan nunggu disuruh, tapi nyari cara gimana perusahaan ini bisa tumbuh. Begitu lu punya mindset kayak gini, pertanyaannya tinggal lu mau pilih jalur mana nih sekarang. Lu mau main di corporate atau jadi entrepreneur? Sekarang lu bayangin ada dua dunia. Dunia yang pertama itu corporate ladder. Lo bangun pagi, pakai kemeja rapi, masuk ke kantor jam 9, lo main strateginya, ikut proyek yang gede-gede, bangun relasi sama bos, jaga image di forum internal. Kalau lo berhasil, lo bisa naik level jadi manajer, terus jadi director, gajinya bisa ratusan juta. Bonusnya bisa beli rumah, bahkan dapat saham perusahaan.
Tapi harganya jelas, lo harus main politik kantor, lo harus siap kerja panjang dan dituntut untuk deliver angka yang bukan angka lo sendiri, tapi angka perusahaan. Nah, dunia kedua, entrepreneur. Lo bisa bangun bisnis lo sendiri, awalnya chaos, duitnya kecil, bahkan bisa minus. Lo ngerjain semuanya sendiri, jadi sales, lo jadi finance, lo jadi admin, semuanya. Tapi upside-nya unlimited. Kalau lo berhasil, lo yang punya kendali penuh. Lu nggak perlu nunggu approval atasan buat ambil keputusan. Growth-nya lu sendiri yang rasain. Seru kan? Dua-duanya punya tantangan dan peluangnya masing-masing. Pertanyaannya sederhana, lu mau main game yang mana? Karena kaya bisa lewat 2 jalur, tapi syarat mainnya beda banget. Kalau lu pilih jadi entrepreneur, kerjaan kantor kayak tempat belajar berbayar, sambil alokasiin energi utama ke bisnis lu. Kalau lu pilih jalur korporat, all out di politik kantor dan bangun kredensial lo. Intinya jangan salah jalur. Kalau setengah-setengah, lu cuma capek, tapi lu gak akan kaya. Nyaman itu enak, tapi juga bahaya. Safety net itu penting, tapi jangan berhenti di safety net itu. Lu harus punya panggung sendiri. Panggung utama, mau itu bisnis lu atau karir yang lu arahkan dengan strategis. Sekarang coba lu cek jadwal minggu ini. Energi lu paling banyak lari kemana? Ke target bos lu atau ke target lu sendiri? Dan kalau lu cuma boleh pilih satu langkah buat ningkatin cash flow minggu ini, lu bakal pilih yang mana?